Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya anak-anak kelas 10 MIPA Man 3 Pontianak? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Pak Syabar bisa kembali menemui anak-anak sekalian, tentu saja dalam pembelajaran matematika wajib. Wah ya, ini adalah sesuatu yang istimewa sekali karena Pak Syabar kembali bisa bertemu dengan kalian semuanya. Oke, senantiasa semoga Ananda sekalian tetap semangat untuk terus belajar ya, walaupun hari ini kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya lewat dalam jaringan, tentu tidak menyurutkan langkah kita untuk terus menjaga kesehatan, untuk terus semangat. Di kesempatan pagi hari ini, Pak Syabar akan menemani kalian dalam materi pertama di pembelajaran matematika wajib kelas 10 MIPA. Kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Nah ya, oke, mudah-mudahan materi ini bisa memberikan semangat kepada kalian semuanya untuk terus belajar. Ada hal-hal baru yang bisa didapatkan dan tentu saja ini menjadi penyemangat pada kita semuanya untuk belajar sesuatu yang baru. Oke, Pak Syabar akan share materi kita di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kalian di rumah juga tetap semangat ya, menyiapkan apa saja yang perlu disiapkan untuk menyimak materi di kesempatan kali ini. Oke, udah siap ya? Kali ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Nah ya, tentu ini mungkin adalah hal yang baru bagi kalian, dan apalagi kita mulai belajar tahun ini ya, masih menggunakan sistem daring. Oke, konsep nilai mutlak ya, bersama Pak Syabar di kesempatan pagi hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak hari ini Anda sekalian sudah tadi sholat subuh ya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mudah-mudahan pembelajaran kita menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya nyambung dari Pak Sabar menyampaikan dari rumah, dan kalian pun di rumah juga bisa menerimanya dengan seksama. Oke? Ya. Pak Sabar apresiasi yang kemarin sudah mengerjakan tugas-tugas dengan penuh semangat, hadir di kelas daring gercep atau gercep ya, gerak cepat, kemudian juga tugas sampai dengan deadline yang sudah ditetapkan, sudah responnya bagus sekali ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, maka ini sudah cukup semangat ya. Nah, kali ini silakan absen, nanti Pak Sabar akan kirimkan link absennya di link tersendiri ya, di Wizerme ya, kita pakai aplikasi Wizerme, nanti ada bagian kolom absen, silakan kalian juga absen di situ. Ikuti saja langkah-langkahnya. Jadi Pak Sabar coba sesuatu yang baru. Kalau kemarin kita live streaming langsung di YouTube, kali ini Pak Sabar pakai satu link, yaitu link wizer.me. Nah, kan ini boleh jadi sesuatu yang belum pernah kalian menemukannya di tempat manapun. Wah, spesial buat 10 MIPA Man 3 Pontianak tentunya. Harus banyak inovasi-inovasi ya, kreativitas dari para gurunya agar Anda sekalian tidak bosan. Nah, oke, kita punya quote today. Motivasi kita hari ini ya. Masih ingat motivasi kemarin dari Imam Ghazali?
Kalian harus catat, penting. Kalau perlu kalian buat jadi status. Nah, Pak Sabar nih tiap pembelajaran pasti ada motivasi-motivasi atau quote-quote-nya ya. Walaupun diambil dari internet, tapi itu juga bisa menjadi pengingat kepada kita semuanya. Hari ini quote-nya adalah, dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya. Nah, ya. Ini memotivasi kepada kita semuanya untuk berusaha, ya, berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang baik, ya. Jadi ini bentuk kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak ketika dalam perjalanan ban kempes atau juga bensin habis, tiba-tiba ada orang lewat, "Ada apa, Kak? Ada apa, Dek? Bensinnya habis ya? Bannya bocor ya?" Lalu dibantu dorong ya. Kita kadang-kadang akan berhadapan dengan situasi di mana kita begitu terkejut, terperanjat, ternyata masih ada loh orang-orang baik di sekitar kita. Ketika kita masuk ke musola atau masuk ke masjid, beribadah, sholat, ketika keluar kita melihat susunan sendal sudah rapi. Wah, ternyata siapa? Ada loh orang-orang yang kemudian mengambil peran-peran kecil merapikan itu semuanya. Nah, kita juga harus menjadi agent of change, agen perbaikan, agen perubahan. Ya, Ananda sekalian bisa mengambil peran-peran kecil, apalagi sekarang sedang corona, COVID, ya, maka ada hal-hal yang bisa kita lakukan dengan segenap potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, bisa kita maksimalkan. Jadilah salah satu orang-orang baik di antara sekian banyak orang-orang baik di sekitar kita. Woi, mantap sekali quote hari ini ya. Ini juga memotivasi bagi Pak Sabar. Ini dia permainan seru. Sudah dapat motivasi, dapat lagi kuis ya. Silakan nanti ini dijawab di kolom disiapkan di bawah ya. Jawaban kuis tebak gambar. Nanti di chat silakan dituliskan jawabannya, siapa yang bisa paling gercep, paling cepat ya menebak gambar ini. Nah, jadi dilihat betul-betul, kalau perlu di screenshot. Nanti silakan jawabannya ditulis di kolom di bawah. Di Wizardme nanti Pak Sabar siapkan kolom selain absen juga ada kolom tebak gambar ya. Ini keren-keren kalau pembelajaran Pak Sabar nih, mantap-mantap. Oke, hari ini kita akan belajar matematika umum atau matematika wajib bagi kelas 10. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar matematika peminatan ya, maka ini matematika umum wajib. Ini sama dengan kelas IPS ya. Kelas IPS diajar oleh siapa namanya, Bu Tina ya. Maka untuk matematika umum ini khusus kelas MIPA Pak Sabar yang mengajarnya. Ada 3 jam ya diberikan untuk matematika wajib ini. Kok banyak benar matematika, Pak? Ya itulah nasib dari yang memilih MIPA. Karena dia memilih MIPA, maka ada 2 matematika ya, umum dan wajib. Tidak perlu disesali, malah ini menjadi tantangan kepada kita semuanya, bahwa kita diberikan otak, akal pikiran yang sangat masih banyak ruang kosong yang harus diisi ya. Tidak perlu gatal kepalanya, Pak Sabar akan menjelaskan dengan semudah-mudahnya buat kalian. Yang akan kita ajarkan pada kesempatan kali ini adalah nilai mutlak. Nah, ada persamaan dan pertidaksamaan. Jadi kita belajar dulu konsepnya. Apa sih konsep dari nilai mutlak? Nah, ini ada 3 hal materi kita di bagian pertama ini, bab pertama ini, mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita belajar dulu tentang konsep nilai mutlak. Apa itu definisinya dan bagaimana menggambarnya. 2 ini saja yang akan kita ajarkan di kesempatan kali ini. Ya, ini sudah sangat mudah sekali untuk diajarkan. Ya, ini kompetensi dasarnya agar kita bisa mengetahui, memahami persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, anak-anak sekalian, jadi dengan kita belajar nilai mutlak ini, maka kita akan diharapkan kita bisa menguasai dasar-dasar garis bilangan. Pernah belajar ya garis-garis bilangan, bisa menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, membagi, itu bilangan real ya. Jadi ini mudah sekali materi kita. Pertama kita akan belajar konsep nilai mutlak. Nah, ini dulu. Pertama ini kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Ya, memahami konsep nilai mutlak dan menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Ada 2 yang akan kita pelajari pagi hari ini. Apa itu nilai mutlak? Ya, konsepnya.
Yang kedua, bagaimana menggambarnya ya. Gambar lagi nih ya di diagram Cartesius. Nah, ini pertama. Ini kalau ngomongin soal jarak. Coba dihitung-hitung. Jarak rumah kalian ke madrasah, ke Mantiga, kira-kira berapa? Atau kalian yang pernah ke Singkawang misalnya, berapa jarak dari Pontianak ke Singkawang? Tentu semuanya itu jaraknya bernilai positif. Benar ya? Pernah nggak menemukan jarak yang nilainya negatif? Ya tidak ada. Tidak ada. Yang ada pun misalnya dituliskan, misalnya jarak dari dasar laut ke permukaan, dari permukaan ke dasar laut. Ya, berarti misalnya 100 meter di bawah permukaan laut. Nah, 100 meter di bawah permukaan laut. Tidak pernah disampaikan berapa jarak dari dari atas Sungai Kapuas ke dasarnya. Oh, jaraknya negatif 30 meter. Tidak ada. Pasti di bawah 30 meter di bawah permukaan Sungai Kapuas. Nah, ternyata khusus untuk jarak ini selalu bernilai positif. Nah, inilah yang akan kita pelajari di nilai-nilai mutlak, bahwa konsep jarak ini, jarak ya, meter kilometer ini erat kaitannya dengan namanya nilai mutlak. Ya, kita tidak pernah menemukan jarak itu dalam bilangan negatif. Berapa jarak rumahmu sampai ke sekolah? Ya, kira-kira negatif 3 kilometer. Enggak ada, tidak pernah. Pasti 3 kilometer, 10 meter, 10 meter ya, 1 kilometer gitu ya. Ya. Nah, ini jadi jarak itu selalu dinyatakan dalam bilangan positif. Dalam kehidupan sehari-hari pun juga seperti itu. Bahwa jarak ini nilainya selalu positif. Nah, apakah pengukuran jarak antara dua tempat nilainya tidak pernah negatif? Ya, dia memang tidak pernah negatif. Sehingga diperlukan konsep nilai mutlak, yaitu nilai non-negatif dari suatu bilangan. Nah, adanya konsep nilai mutlak ini, maka ini mempositifkan nilai-nilai negatif yang ada dengan adanya konsep nilai mutlak ini. Oke, jadi pengertian dari nilai mutlak, jadi untuk membuat nilai mutlak ada lambangnya. Jadi 2 garis mengapit bilangannya, X-nya itu. Ya. Jadi ada 2 garis, ya garis pertama bilangannya, lalu ada garis kedua, dibaca nilai mutlak X. Kalau Y, nilai mutlak Y. Kalau diganti angka 5, nilai mutlak 5. Kalau X plus 5, nilai mutlak X plus 5. Gitu dia. Begitu. Jadi nilai mutlak ini ada 2, ada positif dan ada negatif. Nah, nilai mutlak suatu bilangan, nilai mutlak satu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Jadi kalau dia positif, dia bilang itu sendiri. Nilai mutlak memang selalu positif. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Jadi kalau ada bilangan nilai mutlak itu negatif, maka ketika dia dikeluarkan, dia akan menjadi bilangan positif. Nah, jadi lawannya. Maka ini sebagai contoh. Kalau nilai mutlak 5, maka artinya ya 5, dia positif. Karena 5 lebih dari 0. 5 adalah bilangan positif. Tapi ada juga misalnya nilai mutlak negatif 3. Maka agar dia bisa menjadi positif, bagaimana bilangan negatif bisa menjadi positif? Kalikan ia juga dengan negatif. Nah, maka ketemulah lawannya. Lawan dari negatif 3 adalah negatif. Nah, tambahkan negatif, maka ada konsep negatif ketemu negatif, ini lawannya itu ya, menjadi positif 3. Karena negatif 3 kurang dari 0, negatif 3 adalah bilangan negatif. Nah, begitu. Jadi memang dicari lawannya. Maka nilai mutlak ini selalu positif. Ya, nilai mutlak selalu positif. Contoh ya. Kalau ada nilai mutlak X plus 2, ingat ya, ini dibaca nilai mutlak. Nilai mutlak X plus 2 untuk S bilangan real. Bilangan real itu apa saja? Semua bilangan di bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Maka nilai yang terjadi adalah bisa 2 jika X plus 2, ya bilangan itu sendiri, jika X-nya lebih dari 0. Yang kedua, yaitu negatif X plus 2, negatif
X plus 2 jika X-nya plus 2, kurang dari 0. Maka berubah menjadi negatif X negatif 2. Nah, jadi dicari lawannya, agar bisa menjadi positif. Nah, sebagai contoh nih, ada lagi soal. Pada musim hujan, telah terjadi kenaikan debit air. Nah, kemudian ambang batas normalnya sekitar 400 meter kubik per detik. Nah, tentukan fungsi nilai mutlak. Nah, maka jawabannya adalah X adalah debit air sungai, ambang batasnya 400. Maka fungsi nilai mutlak, peningkatan dan penurunan, dibikin persamaannya, itu adalah Fx sama dengan Y sama dengan nilai mutlak X kurang dari 400. Jadi X-nya itu tidak boleh kurang dari 400. Kenapa? Kalau 400 negatif hasilnya, maka dia minimal adalah 400 itu sendiri dan di atasnya. Nah, itu dia, 0 ya. Hasilnya adalah 0. Nah, ini kalau kemudian tadi itu ada di contoh pertama, nilai mutlak X plus 2. Ada 2 hasil, yaitu kita positifkan dan kita negatifkan. Nah, positif menjadi tetap X plus 2, negatifnya adalah negatif X plus 2. Kita kalikan, keluarkan, jadi negatif X dan negatif 2. Nah, ya. Untuk X-nya kurang dari negatif 2. Oke. Lanjutkan. Nah, jadi ini kalau ini adalah nilai mutlak, dan ini kalau grafik. Bagaimana kita menggambar grafiknya? Nah, grafiknya kalau fungsinya ini, Y sama dengan X, Y sama dengan X, Y sama dengan nilai mutlak X nih. Nah, dapat min 5 dari mana? Ini bebas aja. Agar seimbang kan, ambil kemarin pernah negatif 3 sampai 3. Ini negatif 5 sampai 5. Sama nih berarti Y sama dengan X. Kalau Y-nya X-nya 1, maka Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 3. X 4. 4. Tetapi kalau negatif gimana? Ya, negatif. Ternyata seperti yang Pak Sabar sampaikan, nilai mutlak itu hasilnya harus positif, tidak boleh negatif. Harusnya kalau kita masukkan X-nya itu negatif 3 atau negatif 5, kan harusnya Y-nya sama ya, sama. Tetapi tidak. Khusus nilai mutlak, dia jadi positif. Kalau X-nya negatif, maka Y-nya akan jadi positif. X-nya min 4, Y-nya juga 4. Nah, jadi hasilnya itu harus positif. Jadi kalau nilai mutlaknya itu negatif ya, maka gimana caranya agar ketika hasilnya itu harus positif. Nah, gitu dia. Jadi memang nilai mutlak itu mempositifkan bilangan negatif. Yang positif, ya sudah pasti hasilnya positif. Tapi kalau nilai mutlak itu dalam kurung itu dia negatif, bagaimana caranya ketika keluar dia harus positif. Nah, itu dia. Sehingga grafiknya ini tetap sama, kalau X-nya 1 positif, Y positif. Tapi kalau Y-nya X-nya negatif, ternyata Y-nya harus positif. Sehingga kurvanya akan seperti ini. Nah, lihat. Ini yang X ya. X1, ya Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 3. Nah, ini grafiknya. Ini yang positif, pasti positif nih. Tadi kan kalau X-nya negatif gimana nih? Ini dia. X-nya min 1, Pak. Harusnya Y-nya juga min 1. Tetapi karena nilai mutlak harus positif, maka Y-nya 1. Jadi nilai mutlak grafiknya akan seperti ini. Ya. Pasti Y-nya harus positif. Nah, ya. Kalau X-nya negatif, Y-nya harus positif. Jadi seperti ini. Dia akan ada di kuadran 1 dan 2 saja. Bisakah di kuadran 3 dan 4? Tidak bisa. Ya, karena tadi harus positif. Positif di sini. Di sini juga positif. Ya. Jadi simple dan mudah. Nilai mutlak itu mudah. Mempositifkan bilangan yang negatif. Contoh kedua. Ada fungsinya, yaitu fungsi Y sama dengan nilai mutlak X min 2. X min 2. Kalau kita masukkan X-nya itu 2, 2 kurang 2, 2 kurang 2, 0. Kita masukkan X-nya 0. 0 kurang 2, 0 kurang 2, harusnya berapa? 0 kurang 2. Negatif 2 kan?
tetapi nilai mutlak harus dipositifkan. Iya, jadi 2 hasilnya. Ya, pokoknya hasilnya harus positif, tidak boleh negatif. Walaupun dia negatif, keluarkan harus positif. 1 misalnya, X-nya 1, 1 nih. 1 kurang 2 harusnya negatif 1, kan? Tetapi ketika jadinya keluar dia harus 1. Nah, jadi lihat nih. Nah, Pak ini ada negatif gimana Pak? Ini karena nilai X-nya negatif. Di sini ya, negatif nih, ya. Ini kan harus negatif sebagai penanda di bagian bawah X, ya. X-nya negatif. 3, negatif 3 kurang 2 harusnya negatif 5. Harusnya di sini negatif 5. Tetapi tidak, dijadikan 5. Negatif 2 kurang 2 harusnya negatif 4, tetapi positif. Nah, jadi pokoknya mudah. Lalu bagaimana jadinya? Nah, ini sama juga jadinya. Grafiknya tetap akan seperti V seperti ini, ya. Nah, yang negatif di X yang di sini nih, nilai X-nya, ya. Nilai X-nya sebagai domain, ya, daerah asal. Nah, domainnya di sini. Kalian boleh ambil 3 saja positif atau 3 negatif. Nah, ini kan sampai sini sampai berapa? Sampai 7 ya. Kalau X-nya 7, Y-nya berapa? Ya 7 kurang 2, 5. Nah, 0 kurang 2, negatif 2, tapi dipositifkan jadi 2. Dipositifkan jadi 2 di sini. Ya. Mudah ya? Mudah banget. Nah, anak-anak sekalian, kesimpulannya, jadi mudah sekali sebentar saja menyampaikan ini. Nilai mutlak adalah nilai bilangan yang selalu, always, ya, positif, selalu positif. Nilai mutlak suatu bilangan bisa positif atau 0, bilangan itu sendiri. Sedangkan kalau bilangan negatif, maka carilah lawannya dari bilangan negatif itu sendiri. Min 3 lawannya 3, min 2 lawannya ya 2. Nah, jadi dipositifkan. Langkah-langkah membuat tabel, buat juga tabelnya sendiri, mengisi tabel, dan titik-titik dihubungkan antara nilai X dan Y-nya. Jadi mudah sekali ya pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebentar saja terkait dengan nilai mutlak, dan tentu saja agar memudahkan kalian untuk mencobanya, ada 2 soal. Nah, ini ya Pak, kok soal terus sih Pak? Iya, memang seperti itu. Sebagai bentuk latihan ya. Sebagai bentuk latihan kita untuk memudahkan. Udah dibaca soal, latihan. Nah, ini min 2X tambah 5. Tentukan nilainya X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Min 2X plus 5. Nah, nilai mutlak ada 2. Ada yang bilangan itu sendiri dan yang bilangan negatif. Nah, cari. Tadi kan X plus yang pertama tadi ini adalah, ini dia, X plus 2. Ya. Ada 2 tuh. X plus 2 min X plus 2. Jadi bagaimana biar bisa lebih dari 0, biar bisa jadi positif dan negatif. Oke, yang kedua, buat grafiknya dari 2T min 3. Buat grafik aja. 2T min 3. T itu anggap X aja. ST itu Y. Y sama dengan 2X min 3. Ganti. Kalau X-nya 1, berapa, X-nya 2, berapa. Yang penting hasilnya tidak boleh negatif. Kalau ada negatif, jadikan positif. Nah, jadi ambil X-nya itu di antara 2 ini, ya. 2 buah seimbang. 0, 1, 2, 3, atau 0, min 1, min 2, min 3, seimbang. Nah, ya. Jadi biar bisa grafiknya pasti bentuk huruf V ini di kuadran 1, kuadran 2. Mudah, ya. Mudah sekali. Baik, anak-anak sekalian, itu saja yang bisa Pak Sabar sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkah dan bisa menjadi penyemangat kepada kita semuanya terkait dengan belajar daring ya, pembelajaran konsep nilai mutlak. Mudah sekali, jadi tinggal dipelajari, diulang-ulang. Nanti Pak Sabar kirimkan PowerPoint-nya untuk bisa dipelajari sebagai modul kalian belajar, dan diulang-ulang juga untuk menonton videonya. Nah, ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat, dan jangan lupa untuk terus tetapkan protokol kesehatan ya, dimanapun kita berada, agar senantiasa mendapatkan keberkahan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak Sabar, semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.